Jadi kamu mau manhaj apa? Dalam hati saya, baru masuk Islam kita ingin manhaj. Apaan tuh manhaj? Ketika saya masuk Islam, hidup saya berubah jauh lebih baik. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah saya diperkenankan untuk hadir di rumah saudara kita, seorang mu'alaf di daerah Kemang, Parung, Jawa Barat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah mudahkan saya hadir ke sini. Mas Denis, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap saya Denis Andreas, Tad. Kalau usianya? Saat ini 33 menuju 34. Oh, alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah, anak 1, istri 1. Masya Allah. Jadi lengkap ya? Lengkap. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan punya keluarga. Mas Denis, kalau agama sebelumnya apa ya? Saya Kristen Protestan. Oh, dan Protestan. Besarkan di Kristen Protestan dulu. Itu dari lahir? Iya, lahir dan besar sampai SMA saya Kristen Protestan. Pertama saya cerita bahwa saya itu lahir dari orang tua yang berbeda agama. Ayah saya Kristen Protestan, keturunan dari Maluku, Ambon. Ibu saya keturunan Madiun, beragama Islam. Saya punya kakak perempuan juga, dan kakak perempuan saya juga sama-sama mu'alaf. Hanya dia lebih dulu masuk Islam. Nah, kenapa saya masuk Islam? Sebenarnya ini lebih kepada kebingungan saya ketika saya usia sekitar kelas 3 SD. Saat itu saya bertanya kepada guru agama Kristen saya, kenapa? Karena pemahaman saya waktu itu Nabi Isa itu meninggal dan darahnya Nabi Isa itu membuat seluruh umat Nasrani masuk surga. Kemudian saya tanya ke guru agama Kristen saya, kalau begitu berarti saya boleh membunuh. Kalau begitu saya boleh melakukan seks bebas. Kan ujung-ujungnya saya juga masuk surga. Kemudian guru saya bilang jangan bertanya hal tersebut. Itu kelas 3 SD? Itu kelas 3 SD. Sama jenius sekali. Ya, lebih memang saat-saat itu saya saat-saat kritis karena saya juga nggak puas dengan jawabannya. Sebenarnya sebelah rumah saya itu gereja. Tapi saya pun karena ayah juga nggak pernah ke gereja, jadi saya juga males ke gereja. Di saat yang sama, saat itu film-film anak-anak banyak bagusnya gitu, Ustaz. Jadi saya usia di saat itu tidak ke gereja lagi. Kalau tahu Islam dari siapa? Ibu saya mengenalkan pertama kali tentang Islam. Jadi ibu saya kan memang muslim dari lahir, jadi pernah diajarin sholat. Nah, tapi saat itu ketika saya juga menyatakan kepada ayah saya bahwa saya mau masuk Islam, ayah saya marah. Itu ya sudah, sejak saat itu saya tidak pernah bicara lagi dengan ayah ataupun ibu saya tentang agama. Jadi kalau di rapot memang Kristen, tapi sebenarnya dalam kondisi sehari-hari tidak Kristen, tidak Islam. Ke kelas 3 SMP itu saya mulai ada pergolakan batin. Nah, saat itu saya mau masuk SMA favorit di Bogor, SMA 1 Bogor. Tapi saya ketahuan nyontek oleh guru dan nama saya jelek lah di sekolah itu. Saat itu saya mau berdoa, tapi saya bingung berdoanya kayak gimana. Nah, akhirnya saya punya teman dekat namanya Kukuh. Dia teman satu kelas saya. Kemudian saya tanya ke Kukuh, ajakin saya sholat Jumat persis di hari yang sama seperti hari ini, hari Jumat. Nah, kemudian Kukuh tanya, kenapa mau sholat Jumat, kan kamu Kristen? Pengen tahu aja tuh. Setelah itu kita main PS, namanya juga anak kecil kan, anak SMP kelas 3. SMP kelas 3. Nah, setelah itu akhirnya saya pertama kali sholat Jumat tuh di
masjid dekat SMK Angkasa situ di Kemang. Ketika masuk masjid tuh agak kaget sih, karena nggak ada tempat duduk, semuanya cuma karpet, terus nggak ada drum, nggak ada alat musik lah. Sedangkan kalau di gereja kan kondisinya seperti itu. Nah, Dan nggak ada Tuhannya. ya kalau di Kristen sih memang kadang memang beda sama Katolik ya, Ustaz. Kalau Katolik kan ada apa namanya, Yesusnya. Kalau di Kristen tuh salib kosong aja biasanya. Dan ya, tapi saya memang saya tahu bahwa Nabi Isa itu adalah orang yang suci, tapi saya nggak yakin bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nah, makanya ketika sholat Jumat saya tanya ke kukuh, Tuhan di Islam itu siapa? Terus kukuh bilang Allah. Lalu Muhammad itu siapa? Saya tahu Muhammad Rasulullah SAW, tapi sebenarnya saya kira Muhammad di Islam itu sama dengan Isa di Kristen, tapi ternyata beda. Itu ya, sejak saat itu akhirnya saya mulai belajar Islam. Apa yang menarik dari agama Islam hingga berniat belajar? Itu yang saya tanya kepada kukuh. Apakah setiap orang Islam itu masuk surga? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau di Islam itu Allah yang menjamin. Dan di Islam itu ada namanya hisab. Jadi semua akan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Boleh KTP kita Islam, tapi kalau kita nggak pernah sholat, kalau kita nggak pernah puasa, siapa bilang kita Islam? Yang memasukkan, dan kalaupun kita mengaku kita Islam, kita pergi sholat 5 waktu, kita melakukan sholat sebanyak-banyaknya, melakukan ibadah sebaik-banyaknya, tapi ternyata ketika kita beribadah itu niatnya karena riya, nggak masuk surga juga. Yang saya pahami, saya pahami itu setelah saya ikutan kelompok untuk belajar Islam lah. Jadi yang saya pahami, masuk surga di Islam tuh nggak mudah. Jadi perlu ridho Allah. Untuk mencapai ridho Allah, bahkan seorang Rasulullah SAW aja kakinya sampai bengkak-bengkak, padahal udah dijamin masuk surga. Kalau Mas Danis di mana bersahadat? Sebenarnya saya dari kelas 1 SMP itu udah mau diajak sama guru SMP saya untuk masuk Islam. Guru SMP kelas 7. Tapi saat itu saya belum dapat hidayah, Ustaz. Jadi caranya pun maksa gitu. Kenapa Nabi Isa kamu sembah? Gitu. Ya serah-serah saya bilang. Nah, akhirnya saya mau masuk Islam itu ketika kelas 3 SMP. Saat itu sebenarnya saya tidak punya syahadat yang benar-benar disakralkan. Saya belajar Iqra dulu sama ustazah yang ada di Gang Bayem. Nah, mungkin kalau benar-benar disaksikan oleh banyak orang itu ketika saya SMA kelas 1, saat itu saya balik ke sekolah saya di SMP 4 Bogor, dan saat itu saya sholat Jumat juga. Perdana jadinya. Sebenarnya sih nggak perdana juga, karena tak perdana di sekolah itu iya. Gitu. Jadi teman-teman SMP tuh kaget, termasuk almarhum kepala sekolah SMP 4. Oh, kamu udah jadi Islam, bahkan beliau ngasih saya uang lah gitu istilahnya, hadiah gitu kan. Padahal saya nggak ngarepin, orang saya cuma pengen balik ke SMP. Nah, itu kenapa saya mau jadi istilahnya mentor lah di SMP. Setelah sholat, apa yang dirasa ketika sujud pertama? Pertama kali sholat Jumat yang saya katakan tadi, saya sempat tanya ke teman saya kukuh, kan kalau sholat Jumat tuh ada sholat tahiyat, sholat qobliyah, apalagi ketika qobliyah, kan semua maju tuh. Dikira itu udah mulai sholat, ternyata belum. Ketika lagi khutbah, saya tuh nggak ngedengerin. Ini sama aja kayak pendeta dalam hati saya, gitu kan. Nah, ketika sholat Jumat berjamaah pertama kali, karena itu pertama kalinya saya berjamaah, itu ketika ngucapin amin, seru aja gitu rasanya. Ya mungkin nggak menarik mungkin ceritanya, tapi ya memang begitu, maksudnya seru gitu, dan rasanya ya saya ngerasa nyaman di situ. Ada ketenangan. Ada ketenangan mungkin. Betul. Saya ngelakuin ini bukan karena disuruh ibu saya, bukan karena saya benci ayah saya. Ya memang saya ngerasa ketika saya masuk Islam, hidup saya berubah jauh lebih baik. Masya Allah. Gitu. Karena kalau di Kristen itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri udah nggak yakin dari awal. Di Islam pun ternyata pada dasarnya banyak kelompok-kelompok. Saya juga baru tahu tuh.
Karena waktu SMA itu ada yang nanya ke saya, jadi kamu mau manhaj apa? Dalam hati saya, baru masuk Islam tanya manhaj. Apaan tuh manhaj? Gitu kan. Tapi ya intinya apapun kelompoknya, saya percaya bahwa selama dia yakin Tuhannya adalah Allah SWT dan mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka dia Islam. Termasuk ketika saya punya pengalaman pergi ke Amerika tahun 2005 selama setahun di sana. Saya tinggal dengan orang Katolik. Alhamdulillah saya nggak ganti agama. Gitu. Karena emang saya jadi Islam bukan karena orang ya, karena memang saya merasa agama ini adalah agama benar. Apa bedanya agama Islam dengan agama terdahulu? Oh jelas beda, karena saya sampaikan tadi, di agama Islam Tuhannya jelas, Rasulnya jelas, dan kita tidak menjelek-jelekan nabi terdahulu. Kita mengimani nabi-nabi terdahulu juga. Kita mengimani kitab-kitab terdahulu. Kita meyakini qada dan qadar. Islam adalah agama benar, bukan agama paling benar. Karena Islam adalah menyempurnakan agama-agama terdahulu yang sekarang banyak penyimpangannya. Gitu. Saya sendiri merasakan, makanya kenapa saya merasa yang lebih sulit itu adalah mempertahankan Islam, bukan mendapatkan Islam saja. Gitu. Karena sekarang saya bukan mualaf lagi, saya udah 18 tahun jadi Islam. Mas Denis, banyak orang berpandangan bahwa Islam itu teroris, keras, intoleran ya. Menurut pandangan Mas Denis itu bagaimana? Tidak, itu tidak benar. Namun saya harus katakan banyak muslim yang tidak profesional. Jadi masalah profesional itu bukan masalah agama. Tapi Islam itu adalah agama yang syamil, yang lengkap. Gitu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ketika kita juga harus akui bahwa ada teroris di Islam, ada kalau menurut saya. Begitupun di agama yang lain. Ketika kita terlalu radikal, artinya itu Islam nggak pernah ngajarin seperti itu. Islam nggak pernah nyuruh kita bunuh agama orang lain. Kalau ada yang seperti itu, yang salah bukan Islamnya, pemahaman dia terhadap Islam. Masya Allah. Gitu. Udah azan ya, Ustaz. Alhamdulillah. Mas Denis, setelah menjadi seorang mu'alaf, pernah nggak dicibir, dihina sama teman-teman? Baik, mungkin dicibir, dihina, alhamdulillah nggak pernah. Jadi dulu ketika pertama kali masuk Islam di SMA, jadi kan sebenarnya saya masuk officialnya itu SMA ya, SMA kelas 10 ya. Saya dulu berdoa tuh ketika SMP, jangan sampai ada teman saya yang Kristen masuk SMA saya. Alhamdulillah nggak ada. Yang menarik adalah ketika saya tinggal di Amerika selama 1 tahun. Jadi kan ketika SMA saya dapat program pertukaran pelajar, tinggal ya alhamdulillah tinggal di Amerika selama 1 tahun. Nah kan di sana mayoritas bukan Muslim ya. Jadi bukan dicemooh, tapi sempat ada salah satu teman saya orang Mesir Islam. Tapi dia nanya gini, kamu kan tinggal di Amerika sekarang, kenapa sholat Jumat? Dia bilang gitu. Ya saya bilang ya tetap sholat Jumat lah, saya bilang gitu. Dan ya memang ketika saya tinggal di Amerika itu lebih plural ya. Jadi ketika saya dulu alhamdulillah masih selalu sholat Jumat, walaupun saya harus jarak sekolah saya dan masjid itu jauh. Untungnya alhamdulillah saya ditolong oleh muslim di sana. Pertama yang nganterin saya adalah orang Malaysia, namanya Pak Abdullah. Jadi dia jemput saya di sekolah, kemudian ke masjid. Kemudian diganti dengan Mr. Hasan dari Pakistan atau India ya, saya lupa. Dia yang nganterin saya dari sekolah ke masjid. Jadi mungkin jadi minoritas di sana, terutama kayak misalkan ketika Ramadan di Amerika ya. Orang tua angkat saya di sana mereka Katolik, tapi memang Katoliknya juga ke gerejanya cuman ketika Natal doang sih. Nah waktu itu orang tua saya bilang kalau di Colorado, nama negara bagiannya di Amerika Serikat, kalau tidak makan masih nggak apa-apa, tapi kamu harus minum. Nah, kamu wajib minum. Enggak, saya bilang kalau saya kenapa-napa bawa saya rumah sakit, saya bilang. Tapi ternyata alhamdulillah nggak kenapa-napa. Gitu. Jadi ya secara dicibir alhamdulillah justru tidak ada, sister. Gitu sejauh ini. Oh iya, ketika menyatakan muslim tuh apa pendapat ayahnya? Baik. Jadi sebenarnya
ketika saya berubah jadi muslim tuh banyak hal yang positif maupun negatif terjadi. Salah satu yang mungkin tidak menyenangkan adalah saya dan ayah saya akhirnya berpisah. Jadi ketika sebelum saya pergi ke Amerika, lebih tepatnya ketika kelas 10, ada suatu permasalahan di keluarga kami yang akhirnya kami berpisah dengan ayah kami. Ada dua pernyataan yang kami nyatakan kepada ayah kami. Satu, papa berubah jadi Islam. Dan yang kedua, papa cari kerjanya yang benar. Bahasa kasar seperti itulah. Yang kedua, dia masih menyanggupi, tapi yang pertama dia nggak bisa. Jadi setelah itu kita tinggal berpisah, tapi justru hubungannya jauh lebih baik ketika kita berpisah dibandingkan ketika kita bersama. Itu. Kalau sekarang ayahnya masih... Ayah saya sudah wafat, yaitu mungkin penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya tidak bisa mentalkik ayah saya sebelum wafat. Dan posisinya waktu itu ayah saya ada tinggal dengan keluarga ayah saya. Cuman sekali lagi karena saya tidak tahu posisinya ketika wafat, apakah beliau sempat menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nggak tahu ya kondisinya seperti apa. Jadi saya hanya berhusnuzon kepada Allah kalau memang Allah sempat membuat hati ayah saya terbuka, ya kita ketemu lagi di jannah. Tapi kalau memang belum, Allah maha besar atas segalanya. Jadi emang sampai sekarang saya nggak pernah ke makam ayah lagi selain saya menguburkannya. Apa pesan untuk para mu'alaf yang boleh jadi hari ini mereka tertarik dengan Islam? Kira-kira pesan untuk mu'alafnya apa ya, calon mu'alaf? Kalau menurut saya adalah menjaga komitmen. Karena asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah janji suci yang diucapkan dari mulut kita sampai kita mati. Baik itu lahir dalam keadaan Islam atau dalam keadaan saya yang menjadi mu'alaf. Banyak kondisi jadi mu'alaf itu karena menikah, atau karena desakan orang tua, atau hal-hal lainnya. Yang paling sulit itu bukan menjadi Islam, tapi menegakkan sholat, artinya menjadi Islam yang sesungguhnya. Saya ingat dengan salah satu ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Karena saya adalah guru, saya bilang kepada murid-murid saya, dan saya tahu selama jadi Islam bukan berarti saya tidak melakukan dosa. Banyak dosa saya, banyak banget. Kalau nanti saya meninggal dan nanti kita ketemu di hisabnya sana dan saya hampir masuk neraka karena perbuatan jahat saya mungkin di dunia ini yang Allah murka, dan saya pernah melakukan sesuatu yang baik, tolong selamatkan saya. Kalau pesan untuk orang yang sudah muslim? Pun sama, lebih tepatnya menjadi Islam itu ya tidak hanya sekedar diucapkan. Rasulullah SAW udah jamin masuk surga, ibadahnya nggak pernah berhenti. Kita masih merasa Islam dari lahir, tapi ternyata tidak bisa menjaga hal-hal dalam diri kita. Jadi makanya bagaimana kita bisa mengubah dunia kalau ternyata pribadi muslimnya sendiri belum menjadi pribadi muslim yang baik. Kan yang saya pahami adalah yang diperbaiki adalah diri pribadi, keluarga, masyarakat, baru negara. Kalau pribadi muslimnya belum baik, maka negaranya pun akan sulit. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Mas Denis, jazakallah khair sudah mengenankan silaturahim ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Amin, Ustaz. Dan mudah-mudahan orang-orang yang tertarik dengan Islam berkesan dan termotivasi untuk masuk Islam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.